Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS semester yang pertama. Kali ini kita akan belajar mengenai bab yang pertama, yaitu akidah Islam. Ini adalah pertemuan yang pertama. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap semangat ya dalam belajar. Baik anak-anak semuanya, silahkan kalian amati gambar berikut. Ini ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tata surya. Ini ada gambar keindahan alam. Ini ada gambaran alam semesta dalam sebuah trompet atau sangkakala yang besar. Ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak semuanya, kalian wajib tahu apa itu akidah Islam. Ya, perhatikan dengan baik. Makna akidah secara bahasa ini berasal dari kata aqada yaqidu, ngaqidatan, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma ngaqada ngalaihil qalbu wad dhamir, yang artinya adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Jadi akidah secara bahasa ini artinya adalah ikatan atau perjanjian. Sedangkan para ulama memberikan arti akidah itu adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebut. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi kalian bisa memahami ya, pengertian akidah itu adalah ikatan secara bahasa. Kemudian secara istilah, akidah itu adalah keyakinan hati atas sesuatu. Dengan begitu juga akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Ini ya, jadi akidah ini adalah keyakinan hati. Akidah Islam itu sendiri adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus dia diyakini. Jadi kita sebagai orang Islam harus yakin terhadap apa-apa yang harus kita yakini berupa pokok-pokok kepercayaan atau yang sering kita kenal dengan rukun iman. Ini harus benar-benar kita yakini. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat ghaib yang merupakan sumber dari segala hal. Termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Ketika seorang berakidah Islam, maka pondasi awalnya ini harus ada keyakinan bahwa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan alam semesta ya. Jadi kita harus yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adapun dasar akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi,
Artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Oke, jadi dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Al-Quran sendiri artinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kalian perhatikan. Ini adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya adalah, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu pun yang setara dengan Dia. Ini Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Baik, ya, ini adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bisa dipahami sampai di sini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya hadis ini adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Kayak ini, jadi kalian harus tahu apa itu hadis ya. Hadis ini adalah perbuatan, ucapan dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai akidah Islam. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, ini tugas untuk kalian ya, biar nanti kalian mencari, menganalisis dan memahami secara detail. Yang pertama, jelaskan pengertian akidah Islam secara bahasa. Yang kedua, jelaskan pengertian akidah Islam secara istilah. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam berjumlah lebih dari satu. Yang keempat, jelaskan pengertian Al-Quran. Dan yang kelima, jelaskan pengertian hadis. Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan. Baik, demikian pada kesempatan ini Pak Guru hanya menyampaikan materi tentang akidah Islam. Ini pertemuan yang pertama. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Tetap ikuti channel Arif Production ya. Yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.